Halo guys, gue Audi. Jadi hari ini mari kita ngomongin soal gaya hidup minimalis. Jadi hidup minimalis atau minimalism ini bukanlah hal yang baru. Ini juga udah menjadi tren beberapa tahun lalu. Dan ini juga hal yang gue personally tertarik. Jadi gue berharap ini juga bisa menghibur kalian ataupun juga untuk menginspirasi kalian. Gue by no means an expert dalam hal ini. Gue juga baru belajar banyak soal minimalism pas gue bikin kamar yang ini. Kalau kalian belum lihat, nanti gue bakal taruh linknya di bawah. Oke, sekarang kita bakal bahas dulu apa itu hidup minimalis. Hidup minimalis atau minimalism adalah gaya hidup yang berfokus untuk meminimalkan gangguan yang bisa menghalangi kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya penting. Minimalism ini juga memiliki hal-hal yang membuat kita bahagia dan menghilangkan hal-hal yang tidak. Jadi ini bisa dibilang kayak hidup sederhana. Kita hidup dengan hal-hal yang kita butuhkan, walaupun itu gak banyak tapi berkualitas. Jadi misalnya kita punya sesuatu yang kita nggak butuh, tapi kita nggak buang. Contoh sederhananya yaitu hasil screenshot di HP, misal kayak fotos gitu, yang awalnya kita pikir nanti kita bakal pakai, tapi kenyataannya kita buka lagi aja enggak. Dan akhirnya malah bikin memori HP kita itu cepat penuh. Minimalis ini nggak terbatas di barang saja, ini bisa ke fashion, media sosial, penggunaan gadget, dan internet. Makanya ada istilah digital minimalism. Gaya hidup minimalis ini sifatnya sangat personal. Setiap orang yang menjalankannya punya penerapan yang berbeda-beda karena pola pikir dan kebutuhannya yang berbeda-beda. Sekarang kita bakal lihat manfaat gaya hidup minimalis. Manfaat gaya hidup minimalis lebih sehat secara finansial. Jadi minimalism ini membantu kita lebih tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya, kita tahu keinginan manusia nggak ada habisnya, beda sama kebutuhan, yaitu sesuatu yang memang harus kita penuhi. Manfaat lain gaya hidup minimalis adalah hemat waktu dan energi. Minimalis berarti kita tidak berlebihan memiliki sesuatu, instead of kayak nggak punya banyak barang yang berlebih di rumah. Artinya kita nggak perlu meluangkan banyak waktu dan energi untuk mengurus, merapikan, dan membersihkan semua barang yang ada. Oke, sekarang kita lanjut tips memulai hidup minimalis. Jadi yang pertama yaitu decluttering, yaitu kita memilah-milah barang mana yang masih digunakan dan mana yang udah jarang digunakan. Jadi lihat di kamar kalian barang apa aja yang masih dipakai dan barang apa aja yang udah nggak dipakai. Kalau kalian punya barang yang udah rusak alias udah nggak bisa diperbaiki lagi, itu bisa langsung kalian buang. Kalau kalian masih bingung, coba nanya ke diri sendiri, apakah gua pernah pakai barang ini selama 30 hari terakhir? Dan kalau jawabannya tidak, maybe it's time to let go. Tips yang kedua yaitu merapikan rumah secara rutin. Jadi untuk menjaga barang-barang yang tetap bersih dan rapi, kita perlu untuk membersihkan secara rutin. Ini mungkin jadi PR buat orang-orang yang terlalu sibuk dengan kerjaannya. Saran gua coba bersih-bersih di waktu yang kosong. Jadi misal kayak hari weekend, Sabtu Minggu. Ini juga bisa menambah rasa nyaman dan bahagia saat melihat ruangan bersih dan rapi. Tips yang ketiga yaitu belanja sesuai kebutuhan. Kita boleh beli barang apa aja asalkan kita benar-benar butuh dengan barang itu. Contoh misalnya kabel charger yang udah rusak dan nggak bisa diganti lagi, ya kita harus ganti dalam waktu yang cepat karena itu butuh. Kebanyakan dari kita lihat barang yang desainnya bagus dan tertarik, tapi nggak tahu fungsinya buat apa, bisa aja dibeli. Nggak semua barang yang menarik itu cocok untuk kita, jadi tetap perhatikan fungsionalnya juga. Kalau emang barang ini butuh, ya dibeli, dan kalau nggak, ya lupain. Tips yang keempat yaitu utamakan kualitas daripada kuantitas. Jadi kalau kita beli suatu barang, cari yang kualitasnya timeless, artinya kita bisa pakai dalam jangka waktu yang panjang. Contoh beli jam tangan, buat apa beli jam yang murah tapi hanya bisa tahan sebulan? Mending beli yang kualitasnya bagus dan pakai sepuasnya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita nggak perlu khawatir buat mikirin beli barang itu secara berulang. Lebih baik punya barang satu tapi kualitasnya bagus daripada punya banyak barang tapi kualitasnya itu nggak tahan lama. Tips yang kelima yaitu mengatur isi lemari. Kalau kalian punya banyak baju, coba rapikan dan atur ulang lemari pakaian. Di setiap lemari itu ada bagian-bagiannya. Manfaatin bagian-bagiannya itu. Misal pakaian A taruh di bagian A, pakaian B taruh di bagian B. Dengan ini juga lebih gampang untuk mengambilnya. Jadi kalau kayak di lemari gua, ada bagian yang gua taruh dokumen, berkas kuliah, itu gua taruh dalam satu folder. Dan buat barang random gua satuin di dalam kotak dan gua taruh di bagian paling bawah. Tips yang keenam yaitu terapkan prinsip mengganti bukan menambah. Jadi kita beli barang baru boleh, apalagi barang itu butuh, tapi jangan sampai kebanyakan barang, jadinya menumpuk. Dengan prinsip mengganti bukan menambah ini, kita jadi lebih ingat mana barang yang lebih dibutuhkan dan mana barang yang tidak. Misal kita mau beli sepatu, tapi kita udah punya dua, yang satunya lagi jarang dipakai. Dan kalau kita mau beli sepatu yang baru, sepatu yang jarang dipakai itu lebih baik dipindahin dulu. Jadi kita nggak bakal kebanyakan barang karena menggunakan prinsip mengganti bukan menambah.
Oke, jadi hidup minimalis ini bukan berarti hidup dalam keterbatasan, tapi hidup dalam kesadaran. Sadar apa yang penting, apa yang bisa membuat kita bahagia, dan apa yang bernilai buat kita. Kalau ada hal yang penting malah merugikan, lebih baik singkirkan dan ganti dengan sesuatu yang bermanfaat. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian bisa ambil satu atau dua hal dari video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye.